Rawi, terus Bapak Sodali, Bapak Mulyarja, Kang Sumardi, terus Dek Agus, Dek Saria, terus Dek Muhammad Rito, terus Bapak Agus Sutarno, terus Mbah Siswo Wiharjo, Mbah Mursini, terus kirim Al-Fatihah ugi buat saudara kita itu Wak Kursin. Kita nderek berduka cita. Mari kita bersama-sama, saudara kita telah menduali kita semuanya. Mari kita membaca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan seluruh arwah nanti yang dikirim berikut yang barusan saya sebut, Wak Kursin, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmatnya. Allahumma amin. Bisa dihampura kayak orang Sunda. Diampuni atau dimaafkan segala dosa-dosanya, diterima amal ibadah kebaikannya. Allahumma amin. Dan mohon doa juga. Tadi ada pesan khusus juga dari teman saya yaitu Pak Imo Klasin, bahwa bulan ini istrinya itu hamil 9 bulan. Mohon doanya kepada teman-teman misalnya grup ngopi, mudah-mudahan istri beliau berikut keluarganya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nanti pada lahiran juga setelahnya dan selamanya. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diparing gampang gangsar. Allahumma amin. Dan seterusnya berikut semua keluarga besar kita yang sedang mendapatkan cobaan. Bahkan tadi saya baru saja mendapat WA dari grup keluarga saya, itu Mbak Yu saya dapat musibah juga. Kalau rumahnya walaupun dapurnya ambruk, ya mungkin karena faktor udah kropos, sudah tua lah ya. Mudah-mudahan Mbak Yu saya juga berikut keluarga diberi kesabaran, ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Allahumma amin. Monggo saya Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami' lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila wahi Bapak Jula Safari dan Madrusan wa Mbah Sanlawi Bapak Sodali wa Bapak Mulyarja, Kang Sumardi, Dek Agus wa Dek Saria wa Dek Muhammad Rito wa Bapak Agus Sutarno wa Mbah Siswo Wiharjo wa Mbah Mursini wa ila ruhi Wak Kursin. Allahumma lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lan enten malih kula kengetan bahwa malam niki ugi khalipun nggih menika mboke itu mbok Hajah Mustaqimah. Nek kula kesupen khol ingkang ping pinten itu sopi jenengan ingkang dados kalian LB.
Keinginan betul betul iku bokek. Yang sing keinginan betul. Mboten. Nggih. Ndiawaken pinten. Intine nggih monggo dipun suwuni kelas penggalih dinten Al-Fatihah, mudah-mudahan muga hajah mustaqimah angsal rahmatipun Gusti Allah. Allahumma amin. Lahal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadiatan khas Bapak Yuli wa ahli baiti wa nahnu jami'an min ashabi man hadara fi hadzal majlis itu mubarak bimunasabah lana walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihatu ila Imam Jalaluddin. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Monggo kita buka hati kita biar hati kita bening, bisa menerima pembahasan ngaji tafsir kita, rutinan kita yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma Amin. Sebelum pembahasan ayat yang sekarang itu 165, dulu menjelaskan ayat Bismillahirrahmanirrahim tentang mana ya, wa ilahukum dulu ya di rumah saya. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanir rahim, yaitu ada asbabun nuzulnya, ada orang-orang kafir yang menanyakan tentang sifat-sifatnya Allah atau sifat-sifatnya Tuhan. Di sini bahasanya sif lana rabbuka, jelaskanlah kepada kita sifat-sifatnya Tuhan kamu wahai Muhammad. Lalu Allah menurunkan firman lewat malaikat Jibril, itu diturunkan ke qalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ayat wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illahu rahmanur rahim, bahwa Tuhan kalian semua yaitu Tuhan yang Maha Esa, yaitu Tuhan yang Maha Rahman, Maha Rahim. Masih bertanya juga, masih menuntut bukti-bukti yang lain. Mana buktinya kalau Tuhan kamu itu ada? Di sini penjelasannya, firman-Nya, inna fi khalqis samawati wal ard al-ayah, yaitu adanya penciptaan bumi dan langit itu adalah sebagai bentuk adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dijelaskan, ada langit, ada bumi. Dulu kan sudah kita jelaskan bahwa nggak ada orang yang mengakui bahwa seseorang lah yang membuat. Nggak ada kan yang mengklaim, orang sekaya apapun, sesakti apapun, nggak ada yang mampu mengklaim bahwa bumi atau langit adalah ciptaan manusia. Itu artinya Allah lah yang membuat langit dan bumi dan seisinya. Al-ayah, dan berikut penjelasan banyak ya kemarin ya. Dan selanjutnya yaitu ayat 165, masih keterkaitan juga dengan ayat pembahasan yang kemarin. Saya baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah
ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. Berarti semak kita melalui enten kelintak litunipun kula nyuwun dipun koreksi. Tabarukan kali beliau guru besar kita Al-Maghfurlah Simbah Yai Najmuddin Allah yarhamuh. Mudah-mudahan beliau selalu dalam rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi lan iku setengah saking menungso man utawi wong yattakhidhu kang ngalap sapa man min dunillahi saking saliyane Gusti Allah. Ay ghairihi tegese liyane Gusti Allah. Ngalap atau mengambil angda dan ing sekuton atau bahasa Indonesia ya tandingan ngaten. Ai asnaman tegese pira-pira berhala. Yuhibbuna kang padha demen sapa mayyattakhidhu min dunillah hum ing asnam uli demen bitati miklan ngagungaken wal khudu'i lan DP kahubillah kaya demene marang Gusti Allah. Ai kahubihim tegese kaya demene mayyattakhidhu min dunillah lahu datang Gusti Allah. Walladzina halu tayung akeh iku amanu padha iman sapa alladzina asyaddu lebih banget apane hubban demene lillahi datang Gusti Allah min hubbihim tenimbang cintane atau tenimbang demene man yattakhidhu min dunillah ngoten demene lil andatin maring pira-pira sekuton atau asnam. Iki koma terus li annahum krana teman setune alladzina amanu iku layatiduna ora pindah sapa alladzina amanu nganhu saking Gusti Allah bihalin ma. Iki kita diterasaken bihalin ma atus niku kelawan tingkah apa wae atau ben paham ya dalam kondisi apapun ngaten. Wal kufaru hale utawi pira-pira kafir lan iki jamak kafaru lan iki nek mboten ngertos tafsire nggih bingung li maos. Cara ahli tafsir ya tad kafirun kafirani kafiruna kufarun wa kufarun kafaratun kafiratun kafiratani kafiratun kawafiru wa kawafiru. Iki kelingan tasrifan. Nang cara nang nganggo fa'ala sing go wazane kan fa'ilun fa'ilani fa'iluna fu'alun wa fu'alun wa fa'alatun fa'ilatun. Terus fa'ilatun fa'ilatani fa'ilatun mafa'ilu wa mafa'ilu kan terus mungkin kelingan. Nah terus nek orang ilmu tafsir bingung cara maca kita. Nah berarti niku wal kufaru niku timpu berarti jamak wal kufaru hale utawi wong kafir iku ya diluna padha pindah sapa kufar fi syiddatin ing dalem apa ya waktu darurat atau ing dalem waktu sing marabahaya anten ilallahi maring Gusti Allah. Walau tarolan lamun ningali sapa sira Muhammad ai tafsuru tegese ningali ya Muhammadun he nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'aqidu lamu kambal zalim sapa alladzina bittikhadil andati tegese kelawan mengambil pira-pira berhala. Idh yarawna arikalane ningali bil bina ilil fa'ili wal maf'ul yabsurun. Nah menawi ajeng diwaos idh yurawna berarti niki mabni maf'ul. Nah bil bina'i kalawan mabni lil fa'ili kata fa'il berarti idh yarawna walau tarawna. Nah menawi mabni maf'ul berarti idh yurawna aten. Nah, ini pelajaran nahwu lah nggih.
Lek menawi ajeng di mabni fa'il berarti yabsoruna atas niku. Tapi lek mabni maf'ul yubsoruna den tingali sapa alladzi nazalamu. Al-azab ing pira-pira siksa. La ra'aita yakti ningali sapa sira Muhammad sallallahu alaihi wasallam amron aziman ing perkara kang agung utawa peristiwa besar. Wa id lan mana id bi mana ida kelawan mana ida. Terus id teng kalimat teng ayat id yarawna niku maknanipun ida yaitu arikalane atau apabila ngaten maknanipun. Annal quwwata aili annal quwwata krana tegese krana temen setune kekuatan. Ai al qudrata tegese kekuatan atau kekuasaan wal ghalabata lan kemenangan atau keunggulan ngaten iku lillahi namung kagungane Gusti Allah. Jamingan ay halun. Terus jamingan hale sekabehane. Utawi lafal jamingan iku halun dados katertib hal. Terus hale terus niku tingkah. Wa anallaha lan temen Gusti Allah iku syadidul azabi. Syadidun banget. Syadidul azabi banget pedih siksane ngaten. Paham nggih? Wa fi qiraatin lan dalam qiraat suci yara lafal yara fi tahtaniyatin kelawan tak titik ngisor loro berarti nggih yara. Terus lafal taro saged diwaos yara terus niku. Wal fa'ilu ta fa'il iku dhamiru sami dhamire wong kang mirengaken. Wakil lan den ngendikaken alladzina zalamu kalimah alladzina zalamu fahiya mongko tawi alladzina zalamu iku bimana ya'lam kelawan nganggo makna ya'lam yakin nggih saged ngertos nggih saged wa anna lan lafal anna wa malan barang baca kang ing dalem sakwise ma iku siddatun senes sin nggih siddatun nganggoni musaddal maf'ulaini ing panggonane maf'ul loro yaitu berarti adalah maf'ul awal dan maf'ul tsani. Wa jawabul lau ta jawabil lau iku mahdzufun dan buang. Wal makna te maknane nani penjelasan tafsiran wau sing wal idh yarawnal adzab nggih menika lau alimu fi dunya shiddatul adzab wal mana te manane law alimu fid dunya siddatul adzabillahi wa annal qudrata lillahi wahdahu waqta muayyanatihim nggih law alimu lamun ngerti sapa alladzina zalamu fid dunya ing dalam dunya ngerti siddata azabin ing banget pedhihe siksane siddata adzabillah ngaten ing banget pedhihe siksane Gusti Allah. Wanal kudrata lan teman sedaya kudrahe Gusti anal kudrata lan teman setune kekuatan atau kekuasaan iku lillahi namung kagungane Gusti Allah. Wa dahu hale awak dhewe Gusti Allah. Waqta muayyanatihim ing waktune ngedenge alladzina zalamu lahu kadhe Gusti Allah. Tetet. Lahu ngazab nggih. Ing dalem waktu ngedenge alladzina zalamu ngedeng itu ya nampaklah ketemu atas niku nggih. Lahu datang azab siksa jadi melihat siksanya langsung ngaten. Wa huwa utawi waqta muayyanatihim iku yaumul qiyamati dina kiamat. Lama takhidhu yakti ora ngalap sapa alladzina zalamu min dunihi saking saliyane Gusti Allah orang ngalap anda dan ing berhala bisa cakake dhisik niku pun kula waos kados insyaallah ke jaman kula ngaos wekdal wonten ing Ma'had El Bayan mudah-mudahan niku pun enten sing nyemak di alumni alhamdulillah sangat bantu terima kasih dan Allah jazakallahu khair mudah-mudahan manfaat bagi kita semuanya Allahumma amin. Monggo kita kaji kita kupas napa maksadipun ayat menika. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Bukan ngangge bahasa Jawa nggih.
Sekarang pakai bahasa Indonesia, mbok itu yang dari gunung apa dari Cirebon nggak paham. Sekarang saya pakai bahasa Indonesia. Melman dan ya orang mudeng sekarang bahasa Indonesia. Wis lah. Iya, siap. Dan sebagian atau dari kalangan manusia itu ada orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengambil sesembahan itu sebagai tandingan Anda dan sekuton atau tandingan. Tafsirannya di sini adalah asnaman, yaitu berhala. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai sesembahan itu, mencintai sekuton atau yang disekutukan, mencintai Tuhan selain Allah itu, mencintainya seperti mencintai Allah. Mungkin kalau bahas malih, ayat di sini tafsirannya kahubbihim lahu, yaitu seperti mencintai Allah. Namun kemarin, monggo kita kupas apa yang dimaksud. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di sini wa minan nasi berarti kan enggak semuanya manusia ya. Setengah saking manusia. Sebagian dari manusia, nggih tafsirannya kalangan manusia, dari beberapa kalangan manusia nggih saged. Itu menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Itu artinya apa? Kita ingat-ingat sekarang ini jumlah penduduk manusia di bumi ini mungkin itu dalam data mungkin ada ya 7 miliar apa 6 miliar itulah. Wallahu alam. Itu artinya ya lebih dari 6 miliar. Nah, sedangkan yang orang muslim berapa? Dalam data itu. Ayo yang masuk sekolah ada enggak? Ya perkiraan kan kalau Indonesia berapa, ya kan? Eropa berapa, benua Amerika berapa kan ketahuan. Ya, perkiraan paling-paling kayaknya masih banyak non muslimnya daripada muslimnya seluruh dunia ini. Gimana Pak Batan? Ya paling-paling dalam perkiraan itu kita paling-paling ya 2 miliar koma lah atau 3 miliar koma wallahu alam. Yang pastinya dalam data saya pernah mempelajari dulu waktu sekolah, orang non muslim itu lebih banyak daripada orang Islam. Sekarang kita kupas lagi. Dalam dunia ini wis jelas wong kafir apa wong non muslimnya lebih banyak daripada orang Islam. Tapi dalam kenyataannya, apakah orang Islam yang jumlahnya lebih sedikit dari orang non muslim menyembah Allah semuanya, dalam arti tidak menyekutukan Allah? Salah pantauan jenengan kayaknya sih ya 50-50 sih, wallahu alam. Intinya ayat ini menjelaskan larangan besar bagi kita semuanya untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan alasan apa? Alasannya dulu sudah dijelaskan bahwa ilahukum ilahu wahid. Masih kurang jelas lagi, inna fi khalqis samawati wal ard al-ayat. Tanda bukti bahwa Allah ada itu terciptanya bumi dan langit dan sebagainya. Sudah dijelaskan, bro. Malur-malur ya kemarin ya. Segitu sudah dijelaskan dalam ayat ini, masihkah orang-orang kita, orang-orang Islam menyekutukan Allah? Terlalu apa enggak menurut jenengan? Sudah dijelaskan sebegitunya jelasnya. Keajaiban-keajaiban Allah, kenikmatan Allah yang diberikan kepada kita semuanya. Masihkah orang-orang Islam menyekutukan Allah? Terlalu. Sungguh terlalu. Nah, kandungan dari ayat ini sudah saya jelaskan tadi. Itu artinya dilarang sekali kita sebagai orang Islam menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya banyak. Kita menuhankan, ada beberapa orang yang menuhankan uang. Gini Pak Batan? Nah, asnam di sini pembahasan asnam. Tadi jelaskan ada asnam ya.
Nah, menyembah selain Gusti Allah Anda dan sebagai tandingan ai asnaman atau berhala. Nah, mari kita kupas apa yang dimaksud berhala di sini. Menyembah berhala di zamannya, mungkin sekarang kalau non Islam sih masih ada. Di zamannya orang-orang musyrikin itu menyembah berhala itu adalah tahuza, yaitu berupa batu, berupa patung. Tapi kita tarik ke sini, orang-orang Islam yang sekarang juga banyak dari berhala ini bisa diartikan dengan berhalanya uang, uang menjadi berhala, pangkat menjadi berhala. Gila Pak Batan? Banyak. Karena punya keyakinan hidup ini tidak indah, kita nggak bisa hidup tanpa uang. Itu secara tidak langsung kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati dengan keyakinan seperti itu. Nanti bisa dikatakan musyrikin kecil itu kalau sampai kita dalam hati punya keyakinan kita tidak bisa hidup tanpa uang. Hati-hati dengan kalimat seperti itu. Saya dipaham ya? Kita lanjutkan lagi. Yuhibbuhum kahubbillah. Yuhibbunahum. Nah, tafsiran di sini bita'zim wal khudu'. Tafsirannya adalah mereka yang menyembah Tuhan selain Allah itu sampai itu dengan cara mencintainya itu mengagungkan atau menghormati sekali bita'zim dan khudu' dan sangat takluk. DP itu katakanlah takluk kepada Tuhannya. Padahal sebenarnya kita menuhankan uang. Uang bukan yang menghidupkan kita. Gini Pak Badan? Seandainya pangkat, padahal pangkat bukan yang menghidupkan kita. Tapi ditafsirkan di sini bita'zim wal khudu'. A'udzubillahi min dzalik. Saya dipaham nggih? Terus kahubbillah, mereka mencintai sesembahannya itu seperti mencintai Allah. Tafsirnya ai kahubbihim lahu, pun paham. Terasipun walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan adapun bagi orang-orang yang beriman, cintanya kepada Allah itu sungguh luar biasa. Tafsirannya di sini min hubbihim lil andad. Jadi cintanya orang-orang yang beriman itu lebih besar dibandingkan dengan cintanya orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Nah, penjelasannya di sini li'annahum la ya'tiduna anhu bihalin ma. Apa maksudnya? Karena orang-orang yang beriman, alladzina amanu, itu tidak akan berpaling, tidak akan pindah keimanannya kepada Allah bihalin ma, dalam situasi kondisi apapun. Nah, ini untuk menafsiri kalimat ini mungkin kita 3 tahun mondok gak bakalan selesai. Bersantai badan. Untuk menafsiri apalagi menerapkannya. Untuk menggali tafsiran ini, saya jamin 7 tahun mondok tidak akan selesai. Dengan tafsiran li'annahum la ya'tiduna anhu bihalin ma. Paham betul ini maksudnya pun. Karena apa sebabnya orang yang beriman itu cintanya luar biasa kepada Allah? Tafsirannya di sini li'annahum, karena sesungguhnya orang yang beriman itu tidak akan berpindah keimanannya kepada Allah dalam situasi apapun. Sakit dicerna, bermakna kita garis bawahi tidak akan berpindah dalam kondisi apapun. La ya'tiduna bihalin ma. Tidak akan berpindah keimanannya kepada Allah dalam kondisi apapun. Kalimatnya pendek tapi prakteknya luar biasa ngelek. Gini apa Batan? Dalam kondisi apapun. Kondisi bisa dalam kita hidup di dunia ini dicoba dengan kekurangan, kemiskinan, bisa diuji dengan kekayaan. Gini apa Batan? Mungkin nek diuji kalau kekayaan penak lah nggih. Tapi nek diuji dengan kemiskinan biasanya anak ngeluh. Gini apa Batan? Mari kita kupas lagi lebih dalam lagi dari tafsiran ini apa?
Mari kita kupas dengan kita pandang dengan kolbu kita. Kenapa dengan kolbu kita? Karena Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah lewat malaikat Jibril itu ke kolbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita dalam mencerna apapun harus lewat kolbu. Karena kolbu kita adalah satu-satunya akses untuk menuju ma'rifat Allah, untuk mengetahui, untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti paham betul nih, dalam kondisi apapun, prakteknya buat. Nah, makanya jangan salah paham. Biasanya kalau ada orang yang diuji dengan kesusahan, mesti dongane panteng maring Gusti Allah pengen sugih. Nggih napa mboten? Nggih. Enten kisah sahabat Sa'labah. Sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di saat diuji dengan kemiskinan, beliau itu rajin ibadah sekali. Sholat jamaahnya tiada pernah ketinggal. Rutinan majlis taklim seperti majlisnya Rasulullah yang seperti ini, majlis taklim selalu hadir. Karena beliau sangat miskin, dia sudah sangat tidak kuat dengan ujian itu, maka soallah kepada Rasulullah. Beliau matur, ya Rasulullah, engkau adalah Rasulnya Allah yang pasti doa kamu mustajab wahai Rasulullah. Ya, kenapa Sa'labah? Saya mohon didoakan biar saya menjadi orang kaya. Ini mantan paham ya, apa yang dimaksud tafsiran ini. Lalu Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Sa'labah, apakah engkau siap diuji dengan kekayaan wahai Sa'labah? Spontanitas, karena Sa'labah udah capek menjadi orang miskin, selalu menjadi hinaan orang-orang banyak. Bok, biasanya anger wong miskin lebih cenderung dibenci orang nggih. Sa'labah sudah ngenes dengan keadaan itu. Sa'labah seketika itu karena sudah merasa ngenes pengen sugih, menjawab, insya Allah saya siap Rasulullah, siap pengen jadi orang kaya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabulkan keinginan Sa'labah, yaitu mendoakan Sa'labah untuk menjadi orang kaya. Biwasilah, dikasihlah 1 ekor domba. Nah, dengan senang hati Sa'labah pulang. Lalu beliau menjadi seorang peternak peternak domba, pengembala. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Singkat cerita, singkat riwayat, Sa'labah menjadi saudagar domba. Nah, ketika kambingnya makin bertambah, dombanya makin bertambah, kesibukan pasti nambah. Akhirnya Sa'labah jarang terlihat di majelis taklim, jarang terlihat sholat berjamaah di masjid. Nah, ketika itu yang tadinya jamaahnya aktif tiap 5 waktu beli berangkat jamaah, kurus sedina pisan tok, sebenarnya hanya maghrib saja. Lama kelamaan jamaahnya gak kelihatan, tinggal sholat Jumatan saja seminggu sekali. Lama kelamaan hanya sholat Idul Fitri aja, atau hari-hari besar saja. Itu kita ambil kandungan apa arti dari kisah tersebut, apa ambil hikmah dari tersebut. Kalau sekiranya belum siap untuk diuji dengan kekayaan, wis ora usah kakean orang kan bersula. Nah, setelah riwayat itu, maka sebagian orang besar yang salah paham untuk menafsirkan riwayat itu. Tafsirnya begini. Banyak yang menafsirkan atau menuduh orang-orang kaya itu hubudunnya. Karena riwayat itu banyak yang menafsirkan, lah kayak kiai-kiai kok sugih, kiai-kiai kok hubudunnya. Gini apa badan? Oke, kita koma itu ya. Kita tarik kembali ke penjelasan saya masalah qalbu. Masalah qalbu.
Qalbu adalah akses kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selain qalbu itu susah untuk mengakses oleh Allah, apalagi kita orang biasa. Nah, apa yang kita maksudkan dengan qalbu? Karena ada pengantikan begini, innallaha la yanzuru ila aswarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Bahwa sesungguhnya Allah itu tidak melihat fisik kalian, harta kalian, jasad kalian, walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Qulub laki-laki ke qalbu. Artinya apa? Kita tidak boleh menjustis kepada siapapun orang selain kita. Orang itu wong suki tapi hubud dunia. Artinya kita salah besar. Fitnah itu. Justru kita jangan salah paham ya. Kalau membahas masalah kalbu adalah membahas masalah tasawuf. Beningnya kalbu. Paham tak? Kalau membahas masalah kalbu, itu artinya kita yang tahu, gini apa Badar? Saya tidak tahu kalbunya Ustadz Sudiono. Artinya saya tidak boleh menjustis tentang kepribadiannya Mas Sudiono. Nah sekarang kita kembali masalah tuduhan orang-orang yang katanya ada bahasa itu kiai kosuki, berarti yang masih hubud dunya. Bisa jadi itu fitnah. Karena apa? Dia nggak tahu sesungguhnya kalau orang yang kaya itu bisa menasarufkan hartanya dengan benar-benar haknya. Insya Allah justru orang kaya itu bisa tergolong waliullah. Percantolan apa Badan? Justru kebalikannya. Justru yang namanya hubudnya lebih cenderung, lebih rentan kepada orang-orang yang miskin. Gini apa Badan? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Apa sebabnya saya bilang begitu? Kita teliti. Biasanya nek wong miskin, ngapunten ini yang kulo piyambak kulo nggih wong miskin. Pada. Saya sendiri di saat kekurangan saya masih memikirkan besok mau makan apa. Besok saya dapat uang berapa? Mampukah saya besok membeli beras untuk keluarga saya? Besok ada tagihan listrik, mampukah saya mencari uang untuk bayar listrik? Gila apa Batan? Justru di saat kita terlalu fokus, terlalu cenderung ke dalam pemikiran seperti itu yang namanya hubud dunia. Ketika kita terlalu fokus gimana caranya mencari uang biar saya bisa membeli beras, kalau tanpa ilmu, makanya kita termasuk orang yang lalai. Kita termasuk orang-orang yang hubud cinta dunia. Pemandang pedes ya pembahasan. Mulai jangan salah paham, anak yang nganggo mobil mewah, wah kayak hubud dunia. Waduh, astagfirullahaladzim. Karena perbandingannya apa? Justru ketika orang-orang kaya sudah dunia, hartanya dalam genggamannya, biasanya malah orang kepikir. Gini apa Batan? Justru kalian orang ngerti duniaku sepira, duitku sepira. Bahkan orang mikir dunia maning. Adanya hanya memikirkan zikrullah. Adanya hanya bersolawat kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang sih lagi ngalem. Saya adalah saksi hidup. Walaupun gimana kita tahu Abah Yai kita. Itu Abah Yai Imam Subki Najmuddin dan Mahaja Maslahah. Bukti nyata ini saya saksi hidup ya. Karena saya derek beliau itu lama. Seorang emak saya pengen makan enak apapun pasti bisa. Karena apa? Punya harta dalam genggamannya. Tapi karena beliau tidak hubud dunia. Ciri-ciri orang hubud dunia apa? Syuhud. Gila apa batal? Salah satunya demen puasa. Ciri-cirinya masih orang demen dunia. Demen puasa, Senin, Kamis, rajin sholawat, zikrullah, sedekah. Kuwi ciri-ciri wong sing bener-bener zuhud. Jadi itu artinya apa? Wong sugih justru sing bisa nglakoni zuhud kuwi lebih cenderung lebih gampang daripada kita orang yang miskin.
Sakit dipaham badan. Buktinya saya cerita kembali lagi, Mahajah Maslah ketika beliau jangankan puasa wajib ya, saya jemput beliau luar kota padahal puasa sunnah. Jadi karena beliau tidak hubudulnya karena beliau tidak, yang namanya hubudulnya kita suka makan enak termasuk hubudulnya gila wadan. Beliau dapat menahan nafsu itu. Berbeda dengan saya, karena saya masih hubutun ya, saya tidak puasa. Paham betul ini ke? Sing wajib dan alasan musafir ge medok. Itu artinya nafsu kita masih dikerumuni oleh nafsu hubut dunia. Mulane arti secara kalbu sing jenengane ilmu tasawuf, ini tasawuf kan pandangan ilmu secara kalbu nggih. Bukan berarti kita gayuh, kita mempelajari tasawuf itu harus jadi orang miskin, itu mboten. Paham kan? Dalam kita menjalani ilmu tasawuf bukan berarti kita harus jadi orang miskin, bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari harta kekayaan, bukan, jangan salah paham. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Kadang-kadang orang salah paham, wong kayak ahli tasawuf banget. Bukan berarti orang itu tidak boleh mencari kekayaan, tidak boleh memiliki fasilitas keduniaan, bukan berarti itu. Arti dari keimanan kita ukur dengan kalbu kita. Kita kembali lagi seperti yang tadi yang saya jelaskan. Innallaha la yanzuru ila aswarikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum. Saya dipahami nggih? Mandal mudeng jenengan banyak orang yang kadang salah paham. Wong kiai kok sugih. Justru, nah ini tadi galingan. Justru saya jadi ingat hadis, Muhammad. Subhanallah. Banyak hadis yang memerintahkan kita orang Islam wajib kaya padahal. Dari hadisnya Sa'id bin Waqqas. Qala sami'tu Rasulillah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbu 'abdal taqiyya wal ghaniyya wal khafiyya. Apa artinya? Dari sahabat Sa'id bin Waqqas, dia mendengarkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda atau ngendika bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencintai orang-orang yang bertakwa wal ghaniyah, dan mencintai orang-orang yang Islam tapi kaya, wal khafiyah. Nah, wal khafiyah itu masih ataf dengan ghaniyah. Jadi suki tapi disembunyikan, dalam arti secara maknawinya itu tidak pamer. Makanya alhamdulillah berkah kita mempunyai katakanlah Mahajah Maslah bos kita. Saya sendiri yang saya direkakan, saya tanya, "Mak, sawahnya di mana saja?" Mak bilang apa? "Saya nggak tahu malah Gus." Dan jujur itu, saya bertanya berkali-kali. Justru saya yang ngasih tahu, ini loh tanahnya, Mak. Apa iya? Cuma temenan aku orang ngerti. Itu ciri-ciri udah zuhud, Mak itu. Itu artinya apa? Bukan orang yang banyak hartanya, bukan berarti hubbud dunya. Saya dipaham ya? Itu hati-hati kita sebagai orang Islam, jangan gampang menjustis kepada orang lain. Nah, istri Rasulullah juga seorang yang kaya, jangan salah. Saudagar kaya. Rasulullah itu artinya juga orang yang kaya raya. Saya dipaham ya? Jadi kita membahas masalah tasawuf, jangan mempunyai pikiran kita memundurkan umat, jangan. Biasanya gue ngaji tasawuf urung ngerti landasane, ya goblok kerja. Anaknya gue panteng ngering Gusti Allah. Ya orang rumah saja. Orang enggak seimbang dengan syariatnya. Belum mempelajari hakikat, baik. Saya paham ya? Harus seimbang. Nah, Bapak yang salah, ini adalah dasar untuk kalian semuanya. Karena kita udah sering mencapai pembahasan masalah tasawuf.
Kita juga didasari dengan ayat Al-Quran dulu, ummatan wasatan. Ketika kita udah mempelajari dasar-dasar, insya Allah ketika kita mempelajari bab tasawuf, kita mempelajari untuk mengenal Allah, insya Allah orang akan tersesat. Saya dipaham betul? Loh, kalimatnya itu beberapa. Tapi ini kalau dikupas, subhanallah. Ini luar biasa. Dalam arti tafsir tadi yang apa? Li'annahum la ya'tiluna anhu bihalin ma. Sampai mondok nang bayan pitung kalurung cukup. Tapi itu saya jelaskan dengan artian yang sangat mudah. Saya dipahami mboten? Dasar itu artinya hakikat syariat ya harus seimbang, mempelajari ilmu itu maksudnya. Ya secara garis besar kita tidak boleh menjustis orang lain karena itu bukan hak kita, karena qulub yang tahu qulub kita hanya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terusnya mana Ted? Wal kuffar ya. Wal kuffaru ya'tiluna fi siddati ilallah. Fi siddati ilallah. Dan sementara orang-orang kafir itu gampang berpindah keyakinannya, berpaling dari yang dia yakini tadinya Tuhannya uang, tadinya Tuhannya pangkat, Tuhannya manusia, menuhankan manusia. Ya'tiluna fi siddati ilallah. Apa maksudnya? Gampang berpindah ketika dia dalam keadaan darurat, ketika dia dalam keadaan bahaya. Contoh, kita kan contoh orang udah mudeng dia. Ketika kita kita sih bukan orang yang musyrik ya, bukan orang yang menyekutukan Allah. Ketika orang dalam keadaan bahaya, semuanya nang jero kapal terbang, aku ngalami kapal terbang ketika seperti turbulence lah, goyang, bahaya. Orang-orang yang non-muslim pun, yang mengaku tidak punya agama pun, ketika itu dia pasti, tolonglah aku ya Allah. Itu yang dimaksud ya'tiluna fi siddatil ilallah. Jadi gampang dia itu berpindah keyakinan. Tadinya dia yakin bahwa Tuhannya adalah manusia, tadinya dia yakin kalau Tuhannya uang, tapi ketika dalam waktu bahaya, dia pasti ketika itu fi siddatin ilallah. Dalam waktu bahaya itu dia kembali menyebut nama Allah. Gila Bapak? Saya sudah praktek langsung, bukan katanya lagi. Ketika saya waktu itu naik kapal terbang Garuda yang sangat besar dan tingkat 32 waktu itu. Waktu itu bukan turbulensi sebenarnya, ada cuaca buruk sehingga kapal itu lampunya mati, gelap, dan seperti naik turun begini. Itu kayak kita ke ombang-ambing lah. Semuanya orang menjerit Allahu Akbar. Terus orang yang Kristen haleluya. Terus agama yang lain ada yang Tuhan apalah kayak gitulah. Tapi seketika itu juga mereka karena pengen pertolongan Allah, mereka punya keyakinan, mungkin dia juga tahu bahwa Islam adalah yang benar, maka ikut Allahu Akbar padahal bukan orang Islam. Itu saya tahu sendiri. Dengan biasanya jangan lah. Orang lain ada yang menuhankan dukun seumpamane. Dalam keadaan darurat kapalnya mau tenggelam, mesti mengucapkan mohon selamat, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing biasanya orang Islam tapi menuhankan dukun. Mesti itu dukun yang disebut. Mesti dia seketika itu Allahu Akbar. Orang mungkin gitu. Ya kayu. Orang mesti ya kuyun sakit ya dukun kaying tolonglah aku, orang mungkin karena dia udah terdesak. Itu yang dimaksud yang tiduna fi siddati ilallah. Itulah orang-orang kafir. Contoh yang masyhur lagi siapa? Fir'aun. Ingat buatan Fir'aun kisah dalam Al-Quran. Dulu saya sudah pernah menjelaskan. Ketika mengejar Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya, terbelahlah lautan. Lalu Nabi Musa beserta kaumnya sudah
bisa naik dari lautan itu, maka karena Fir'aun mengejar, berarti kan ketika posisi Fir'aun udah di tengah-tengah laut, lalu Nabi Musa memukul kembali dengan tokatnya lautan itu, maka nutuplah air laut itu. Maka ketika mau tenggelam, apa kata Fir'aun yang diucapkan? Amantu ala rabbika. Tapi kalau sudah terlambat, karena nyawanya sudah ditenggorokan. Karena memang Fir'aun sudah dinas dalam Al-Quran bahwa dia mati dalam keadaan kafir. Sehingga dia sudah mengaku Tuhan, ya kan? Dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Itulah perkataan Fir'aun kepada kaumnya. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Mengaku Tuhan. Tapi di saat dia dalam keadaan syiddatin, keadaan waktu yang berbahaya, keadaan situasi yang berbahaya, seketika itu dia menyebutkan nama Allah. Seketika itu dia iman kepada Tuhannya Nabi Musa. Pun mudeng nggih dengan tafsiran iki nggih. Wal kuffaru ya'diluna fi siddati ilallah. Walau taral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzab annal quwwata lillahi jami'a. Buku kebablasan maling mau diprotes. Saya lihat jam dulu. Siapa yang protes? Yang bukan langsung ngelingna kayak gini lol. Mas ada Pak. Kebablasan saking senengnya menjelaskan. Lanjut. Dodemburi. Ger. Nanti monggo. Oke. Yang tahu diramal tangannya siapa? Ya Jawi. Ayo kamu diri kalau orang goreng-goreng sing itu. Ngomong sifatnya mirip. Subhanallah, Allah yahdikum, Allah yahdina. Amin. Orang nyangka ya, kita semuanya bisa bareng-bareng Masjid Talim ini membedah kalamullah yang sungguh luar biasa ini. Masalah kita harus menuju ma'rifatullah. Mulai ngopi, ngolah pikir bisa identik dengan mencari kebenaran. Ngolah pikir. Sekarang kita ngopi, saya ikrarkan, saya katakan ngaji, ngopi berarti kan perihal keimanan, perihal iman. Mudah-mudahan iman kita ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. Mau jadi ganti. Mau diganti mana grup ngopi tetap ngopi, Pak. Mudah alhamdulillah ketemu kopi. Mudah-mudahan sedekahanipun Mas Yuli berikut keluarga besar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Sebagai bentuk lidaf'il bala. Makanya mudah-mudahan ada bala atau ada penyakit apapun, musibah apapun terhindar dari keluarganya Mas Yuli berikut keluarga. Allahumma Amin. berikut kita semuanya. Amin. Allahumma Amin. Dodemburi. Ngopi coy. Seneng coy. Selanjutnya, walau taral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzab annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul 'adzab. Lamun dan apabila engkau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang-orang yang zalim, orang-orang zalim ini tafsirannya bittikhadil andad, yang mengambil tandingan ya Allah. Idh yarawnal 'adzab, apabila mereka diperlihatkan siksa, sebenarnya begitu kan, biar Amri paham. Kalau di sini mau dijadikan fa'il, walau taro berarti kan fa'il. Kalau mau jadikan maf'ul berarti walau taro alladziina zalamu idh yurawna, atus niku. Jadi diperlihatkan, jadi maf'ul ya bisa, jadi fa'il ya bisa. Itu urusannya santri-santri lah sing ngaji nahwu niku. Punya Amri paham? Dan apabila mereka diperlihatkan siksa, ngaten nggih. La ra'aita amran 'adziman. Engkau ya Muhammad bakal melihat peristiwa besar. Ngaten. Annal quwwata lillahi jami'a, bahwa sesungguhnya kekuatan atau kekuasaan
tafsirnya di sini al-qudrata wal ghalabata. Maksudnya adalah kekuasaan atau kemenangan, keunggulan itu hanya lillahi jami. Itu hanya murni. Hanya Allah lah yang mempunyainya. Wa anna Allah syadidul azab. Dan sesungguhnya siksa Allah itu sangatlah pedih. Dan tafsirannya di sini dari ayat yang di atas, walau taral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzab, al-ayah. Niki yang nahu saya jelaskan pun yang ngabisin waktu jenengan orang mudeng. Sing orang mudeng. Ngapunten. Oh, saya juga nggak mudeng masalahnya tuh banget ya. Pelanggaran beda kelalen. Tapi intinya nggih amri fahamnya. Jadi walau taral ladzina zalamu ya bisa ditarkib fa'il, bisa ditarkib menjadi maf'ul. Yang maksudnya adalah dan apabila mereka orang-orang yang zalim diperlihatkan siksa. Nah di sini wal makna lau alimu fid dunya syiddatul azab, ya syiddatul azabillah wa annal qudrata lillah wahdahu waqta muayyanatihim ila akhirih. Maksudnya adalah apabila mereka diperlihatkan siksa bagi orang-orang yang zalim, orang-orang yang mempersekutukan Allah, itu siksanya diperlihatkan di dunia sekarang, ya kan? Fi syiddatil azab, dan diperlihatkan kekuatan Allah yang maha luar biasa. Waqta muayyanatihim, maksudnya itu dipertemukan langsung sekarang diperlihatkan. Tapi itu semuanya terjadi nantinya kan di yaumil kiamah. Itu kan seandainya kalau. Nah sebenarnya makanya ini adalah secara ilmu nahwu, lau adalah lau syartiyah, lau syarat. Tapi di sini lau jawabnya itu dibuang, mahdzuf. Karena sudah di sini dijelaskan di sini lau mahdzuf. Jadi lau sudah dijelaskan karena wakila alladzina zalamu fa hiya bimana ya'lam, karena sudah pasti, sudah ketahuan kalau alladzina zalamu, tafsiran alladzina zalamu adalah ittikhadz andad, yaitu yang mempersekutukan Allah, itu pasti Allah menyiksa atau Allah menghukum mereka bagi orang-orang yang musyrik. Jadi lau di sini udah tidak membutuhkan lagi jawab, itu secara ilmu nahwu. Kalau seandainya siksanya orang-orang yang zalim itu diperlihatkan di dunia ini, maka di sini jawabnya adalah lamat takhidu min dunihi andadan, maka mereka semuanya orang-orang yang zalim itu tidak akan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ini terjadinya nanti pada hari kiamat atau di hari pembalasan, maka hanya penyesalanlah bagi orang-orang alladzina zalamu. Jadi orang-orang alladzina zalamu di sini tafsirannya adalah yang mengambil Tuhan selain Allah. Terasipun إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار والله أعلم. Mudah-mudahan kajian malam pada hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ilmu malih menawi jenengan sholawat. Jangan sekali-kali dalam hati kita meminta kebutuhan hajat dunia apapun. Hanya satu titik, kita cinta kepada Rasulullah Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut wa dzurriyyatih, keluarga besar dan keturunannya.
Monggo kita ulangi. Ciri-ciri kalau kalbu kita, ciri-ciri hati kita kok wusul sholawat kita kepada Rasulullah, hati kita bergetar, badan kita bergetar. Ciri-cirinya apa lagi? Ini apa ya? Bulu kuduk apa ya? Makin ding. Itu merinding. Itu ciri-ciri kalau sholawat kita wusul kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo sering dilatih dengan catatan 1 titik. Sebenarnya ngerjain ngaji bismillah kayaknya ya. Engkau paham banget. Kapan hasilnya? Kan dur banget ya. Ilmu larang banget yang gue mah. Larang. Wah, ini penjelasan masalah sholat dulu. Satu-satu nanti sampai. Oke. Satu-satu insya Allah nanti sampai. Nah ini masalah sholawat dulu. Niki berkah alhamdulillah. Wonten ing daleme Mas Yuli kok bape sing luar biasa terus mien masalah taubat, siki masalah sholawat. Sok mancing-mancing deh. Dulu pernah masalah taubat ya Mas Yuli ya. Siki masalah taubat mungkin saya kelingan di sini aja bahas masalah taubat. Nah ini masalah sholawat. Jenengan fokus dalam relung hati yang paling dalam jenengan 1 titik. Bayangkan bahwa jenengan mengucapkan salam bersolawat cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besar beserta dzurriyyahnya. Moga sareng-sareng kita ulangi malih yang mandang pandeng. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa Amin. illam taghfir lana Amin. wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Amin. Allahumma ighfir lana Amin. wa liwalidina Amin. wa li ahbabina Amin. wa liman ahsana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat Amin. wal muslimina wal Amin. muslimat ya rabbal alamin. Amin. Allahumma jammilna bil afiyah was salamah Amin. wa fiqna bit taqwa wal istiqamah wa idna min mujibatin nadam. Innaka sami'ud du'a. Amin. Innaka sami'ud du'a. Amin. Ya Rabb. Ya Rabbi. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa Amin. taqdi lana biha min hajat Amin. wa tutahhirna biha min jami'il ma'asi was sayyi'at Amin. wa tarfa'una biha 'indaka a'la ad-darajat Amin. wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat Amin. fil hayat wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Amin. wa qalban khashi'an Amin. wa rizqan wasi'an Amin. wa shifaan min kulli da'in wa ma hum bidarrin bi ahadin illa bi'idhnik Amin. wa khatimatun hasan. Amin. Allahumma ighfir lana Amin. wa liwalidina Amin. Amin. wa zawjatik Amin. wa bayi sujud wa zawjatik Amin. wa bayi safari Amin. wa bayi wa zawjatik Amin. Amin. Mbah Kiai Khalid, Amin. Mbah Kiai
mubarak. Amin. 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 Wa ila arwahi bapak Tunda Safari wa Amin. Usman Ambasan Rawi wa Bapak Amin. Sodari wa Bapak Mulya Reja wa Kak Amin. Sumarti wa Dek Agus wa Dek Sariyah wa Dek Muhammad Ridho wa Bapak Agus Sutarno Amin. wa Mbah Siswa Miharjo wa Amin. Mbah Mursini Amin. wa ila wa Kursin Amin. wa ila jami'i arwahi jami'i. Amin. Allahumma ghafir lahum warhamhum Amin. wa'fu anhum. Amin. Allahumma ij'al qabrahum Amin. rawdatan min riyadil jinan Amin. wa la taj'al qabrahum Amin. hufratan min hufratin nar. Amin. Allahumma ya Allah Amin. nas'alul barakata Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. masyul ahli baiti Amin. wa nahnu jami'an man hadara fiha. Amin. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa Amin. fil akhirati hasanah Amin. wa qina adzabannar. Amin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun Amin. wa salamun alal mursalin Amin. walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا ربي بالمصطفى يا
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal ladzina Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.